setelah kehidupan duniawiyah yang dimana si kaya mati, si miskin mati, si ganteng mati, si jelek akan mati, penjabat pun akan mati, hanya membawa helaian kain kafan. Tidak kaya masuk alam kubur sama, si miskin masuk alam kubur sama, si penjabat pun masuk alam kubur sama. Semuanya tidak ada bedanya di hadapan Allah. Kau lahir telanjang, masuk ke dalam kubur pula kau dalam keadaan telanjang. Tapi yang menjadi saksi ayuhal ikhwah, alam barzah dan akhirat bukan hanya sekedar cerita biasa. Alam barzah dan akhirat, jangan kau sangka itu hanya sekedar dongeng. Demi Allah, suka tidak suka, percaya tidak percaya, kelak tak kala kita pindah ke alam barzah, lalu kita dibangkitkan kelak di padang mahsyar, semua lisan akan berkata benar. Apa kata Nabi Muhammad? Benar. Apa kata Al-Quran? Benar. Apa yang saya dengar malam hari ini di Masjid Jami' At-Taufik itu semua tidak salah. Mau tidak mau, kita akan menyaksikan itu muslimin muslimah. Wahai umat baginda Nabi Muhammad, isma'ul kalam, dengarkan baik-baik. Ingat, sudah berapa umurmu? Sudah berapa tahun kau hidup di muka bumi ini? Kalau hanya yang kau cari sekedar makan, minum, jabatan, wallah, cukuplah Fir'aun sudah sampai kepada pucuk jabatan. Saking rakusnya Fir'aun mengaku, aku Tuhanmu yang paling mulia. Hai orang-orang kaya, apabila anda tidak bisa mengendalikan kekayaanmu, cukuplah ibrah dan contoh Haman, Qarun, yang dimana kekayaannya berlimpah. Dia mempunyai bengker, kuncinya bisa diangkat oleh 80 orang. 80 orang dulu. Bagaimana dengan orang sekarang? Tinggal kali 3 atau kali 5 itu kunci bengkernya. Cukuplah Qarun. Apa yang terjadi? Allah telan dengan bumi karena tidak bisa memanfaatkan kekayaannya sesuai amanat Allah dan Rasulnya. Hai orang-orang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu diuntung, kau hidup sewena-wena, hanya ingin senang sendiri, hanya ingin bahagia sendiri. Cukuplah Haman, sang musuh Khalilullah Ibrahim, dengan keangkuhan, kehebatan, jabatan, masuk nyamuk atau lalar ke kupingnya, dagor-dagor, palanya sakit sampai mati. Ceritanya Haman mati gara-gara lalat. Apakah tidak cukup? Apa yang tidak cukup? Apa yang anda kurang? Apa yang kau mau cari di dalam Al-Quran? Innahu kalamullahil malikil a'lam, yang diwahyukan kepada manusia yang tidak pernah berkata dusta dan nista. Innahu Muhammad, sallu ala nabiyina Muhammad. Kenapa saya ajak yang hadir untuk melantunkan salawat, leburkan dan lenturkan hatimu untuk Muhammad. Ayuhal ikhwan, sebelum engkau mengaji ilmu, kalau kau tidak ada cinta kepada Rasulullah, ilmu akan menggarukmu, ilmu akan melanatmu, karena dialah yang pertama kali mengajarkan kepada kita ilmu. Ayuhal abid, yang setiap hari kau sujud ruku, kau sujud ruku, di dalam hatimu tidak punya ta'aluk demi Allah, ibadahmu akan meraup wajahmu kelak di padang mahsyar. Man alamaka sujud wa man alamaka ruku. Siapa yang mengajarkan sujud? Siapa yang mengajarkan ruku? Kalau bukan Habibuna Muhammad. Lalu kau lupakan, lalu kau sujud dan ruku,
tanpa ada ta'aluk hati, wallahil adzim, sampai keningmu bolong di dalam bersujud, di hatimu tidak punya ta'aluk terhadap yang pertama kali yang mengajarkan kita sujud dan ruku, wallah, surga tidak akan menanti pintu neraka yang akan dibuka belak-belakan oleh Rabbul Alamin. Ini yang perlu kita pahamkan ayuhal ikhwan. Kebanyakan dari kita lupa dan lalai kepada jasa yang sangat mulia. Kau tahu, setiap ayat demi ayat diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Beliau dalam keadaan tegang, terlihat urat-urat di dalam keningnya, terkucur keringat. Tak kala wahyu sudah mulai turun dibawa oleh malaikat Jibril. Sekarang kau tinggal baca, sekarang kau tinggal melantunkan, tapi mana penghargaan jasamu terhadap Rasulullah? Ini yang akan menjadi pertanyaan, dan ini yang setiap hari dipertanyakan oleh kepada hati kita selaku umatnya. Semuanya berkah baginda Nabi Yona, Nabi Yona, Nabi Yona. Coba Anda pikirkan, apakah ada cerita yang bisa meluluhkan hati kalau bukan cerita Habibuna Muhammad? Apakah ada sutradara film yang lebih canggih dan hebat sehingga meluluhkan hati yang batu menjadi lebur, yang keras menjadi lentur? Sutradara mana? Sutradara mana? Tidak ada, kecuali cerita kisah perjalanan manusia yang paling agung baginda Nabi Muhammad. Kau tidak pernah berpikir di dalam hari-hari kau duduk sejenak 5 menit 10 menit, ya Allah, begitu hebat Nabiku, bukan waktu sehari, sebulan, 2 bulan, 23 tahun beliau berjuang untuk aku dan kalian, sehingga sampai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perjuangan yang enteng, dan ini tidak bisa diperjualbelikan. Kau cari ke mal manapun, pasar manapun, tidak ada manusia yang menjual la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampainya la ilaha illallah sehingga lisan-lisan Anda bisa mengucapkan la ilaha illallah, sehingga iman sampai ke dalam dadamu. Ingat-ingat, 23 tahun beliau berjuang untuk itu, untuk bagaimana sampai kedua kalimat syahadat tersebut kepada lisan kita, wahai umat baginda Nabi Muhammad.